Selamat datang di dunia penuh imajinasi dan legenda. Di sini cerita-cerita FunMate Donghua lahir menghadirkan kisah epik, pertempuran mendebarkan, serta petualangan menuju keabadian. Jika kamu suka dunia fantasi dan kisah FunMate, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap perjalanan baru. Inilah FunMate Grandmaster, tempat di mana fantasi menjadi nyata. Malam itu, langit tak lagi terlihat biru. Bintang-bintang yang biasanya berkelip kini seolah lenyap, ditelan oleh kegelapan yang menekan. Namun bukan kegelapan biasa, melainkan aura benturan dua makhluk abadi yang sudah melampaui dunia fana. Mereka berdiri berhadapan tanpa kata, hanya tatapan, hanya keheningan yang begitu mencekam, sampai-sampai alam semesta ikut terdiam. Di sisi barat, Wang Lin, tubuhnya tenang, wajahnya tanpa ekspresi, namun auranya menusuk jiwa siapapun yang berani menatapnya. Ia adalah penguasa karma, pembantai abadi yang tak lagi terikat oleh aturan langit. Baginya, hidup dan mati hanyalah permainan, takdir hanyalah benang yang bisa ia putus kapan saja. Di sisi timur, Xiao Yan. Rambutnya berkibar, matanya menyala dengan api yang seolah mampu membakar segalanya. Ia adalah Kaisar Api, Dou di legendaris penguasa 23 api surgawi yang telah ia jinakkan dan satukan. Setiap napas yang ia keluarkan adalah kobaran yang bisa menghanguskan gunung, menguapkan samudra, bahkan membakar dimensi itu sendiri. Dua nama ini berdiri di puncak sejarah, tak ada lagi yang bisa menantang mereka. Tak ada sekutu, tak ada kawan, hanya ada satu hal yang tersisa. Siapa yang benar-benar lebih kuat. Langit retak bahkan sebelum mereka bergerak. Ruang hampa bergetar, memancarkan gelombang kehancuran yang membuat jutaan makhluk di alam semesta itu ketakutan, menundukkan kepala, bahkan menangis tanpa tahu mengapa. Wang Lin mengangkat tangannya pelan. Tidak ada api, tidak ada cahaya, tidak ada energi yang berputar. Namun dalam sekejap, semua benda di sekelilingnya membeku. Seolah waktu itu sendiri berhenti memberi izin untuk bergerak. Xiaoyan menjawab tanpa kata. Api surgawi keluar dari tubuhnya satu demi satu. Bukan api merah biasa, bukan pula api biru atau hitam, melainkan api yang membakar dimensi, api yang bahkan tidak memiliki warna, karena ia terlalu murni untuk ditangkap mata. Malam itu, sebuah benturan yang akan tercatat selamanya sebagai pertempuran paling menakutkan dalam sejarah kultivasi pun dimulai. Wang Lin, nama yang bagi sebagian orang adalah sebuah legenda, dan bagi sebagian lain adalah kutukan. Ia bukanlah seorang kultivator biasa, ia bukan hanya sekadar abadi, ia adalah pria yang menolak tunduk pada langit, yang menolak dikendalikan oleh takdir. Perjalanan Wang Lin penuh darah, penuh penderitaan, penuh pengkhianatan, dan penuh kebangkitan. Dari seorang pemuda biasa, ia menapaki jalan panjang yang berliku, hingga akhirnya menjadi renegade immortal. Seorang yang menolak hukum surgawi dan menciptakan jalannya sendiri. Di puncak kekuatannya, Wang Lin sudah tidak lagi terikat oleh batas realem atau tingkatan biasa. Kekuasaannya berdiri di luar perhitungan manusia maupun dewa. Yang ia kuasai bukan sekadar energi, melainkan hukum itu sendiri. Pertama, ia adalah penguasa karma. Apa itu karma? Bagi orang biasa, karma hanyalah hasil perbuatan. Namun bagi Wang Lin, karma adalah benang takdir yang mengikat setiap makhluk hidup. Satu tatapan Wang Lin bisa menyingkap jalur hidup dan mati seseorang. Satu gerakan jarinya bisa memutuskan ikatan takdir yang telah ditulis langit. Bayangkan lawan melancarkan serangan. Pedang abadi yang mampu membelah gunung diarahkan ke Wang Lin. Namun sebelum pedang itu menyentuh tubuhnya, Wang Lin telah memutus benang karma yang menghubungkan pedang dengan tuannya. Akibatnya, serangan itu hancur begitu saja, tak lagi memiliki makna. Itulah kekuatan Wang Lin. Ia tidak hanya melawan tubuh lawan, tapi melawan inti keberadaan mereka. Kedua, ia menguasai ilusi dan hukum waktu. Bagi Wang Lin, waktu hanyalah sungai yang bisa ia arungi sesuka hati. Ia bisa menyeret musuhnya ke masa lalu, membuat mereka mengulang penderitaan lama, atau bahkan memaksa mereka hidup ribuan tahun dalam sekejap, sampai jiwa mereka rapuh. Ilusi yang ia ciptakan bukan sekadar tipuan mata. Ilusi Wang Lin adalah kenyataan lain, sebuah dunia paralel di mana musuh benar-benar terjebak. Tidak peduli seberapa kuat kehendak seseorang, begitu mereka masuk dalam ilusi Wang Lin, akan terasa seolah hidup dan mati mereka dikendalikan olehnya. Ketiga, Wang Lin adalah pembantai abadi.
Ada sebuah aspek dari dirinya yang disebut sebagai Slaughter Wanglin, klon pembunuh yang terbentuk dari semua kebencian, darah, dan dendam yang pernah ia alami. Klon itu bukan sekadar bayangan, melainkan kekuatan nyata yang setara dengannya. Dalam pertempuran, Wanglin bisa memanggil klon-klon ini, menciptakan pasukan dirinya sendiri. Bayangkan, bukan hanya satu Wanglin yang harus dihadapi, melainkan puluhan, dan masing-masing dari mereka membawa kekuatan hukum yang sama mematikan. Keempat, ia menguasai hidup dan mati. Wanglin bisa membangkitkan jiwa, memanggil kembali arwah, bahkan menghidupkan kembali seseorang hanya untuk kemudian membunuhnya lagi. Kekuasaan atas hidup dan mati membuatnya bagaikan dewa penguasa neraka. Bagi musuh, itu adalah teror yang tiada tara. Bagaimana melawan seseorang yang bisa membuatmu mati ribuan kali hanya untuk mengulangnya lagi dan lagi. Kelima, ia memiliki hati yang tak tergoyahkan. Banyak kultivator kuat runtuh bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena hati mereka rapuh. Namun Wanglin hatinya telah ditempa oleh kehilangan orang-orang yang ia cintai, oleh ribuan tragedi, oleh kesendirian yang tak berujung. Ia sudah melihat segalanya, kebahagiaan, kesedihan, pengkhianatan, dan kehancuran. Akibatnya dalam pertempuran Wanglin tidak bisa diguncang, tidak ada ilusi lawan yang bisa menembus hatinya. Tidak ada tekanan mental yang bisa memaksa lututnya bertekuk. Ia sudah terlalu jauh, terlalu kuat, terlalu keras untuk ditundukkan. Jadi, ketika kita bicara tentang puncak kekuatan Wanglin, kita sedang bicara tentang seorang yang menguasai hukum realitas. Ia tidak hanya menghancurkan tubuh musuhnya, tetapi merobek dasar-dasar keberadaan mereka. Api bisa padam, pedang bisa patah, tubuh bisa hancur. Tapi bagaimana jika takdirmu sendiri diputus? Itulah keunggulan terbesar Wanglin. Di puncaknya ia adalah penguasa takdir. Di sisi lain arena semesta itu berdiri seorang pria dengan tatapan penuh api, mata yang menyala bagaikan dua matahari kecil. Dialah Xiaoyan, sang kaisar api, legenda yang lahir dari tanah Douqi dan menjelma menjadi penguasa api surgawi yang tak tertandingi. Perjalanan Xiaoyan adalah perjalanan melawan ketidakadilan, melawan kehinaan, dan melawan dunia yang meremehkannya. Dari seorang pemuda yang dianggap lemah, ia bangkit melawan segalanya. Dan pada akhirnya, ia menapaki jalan menuju takhta Dodi, puncak yang selama ribuan tahun tak pernah digapai siapapun. Di puncak kekuatannya, Xiaoyan telah melampaui batas seorang Daudi biasa. Ia menjadi kaisar api, penguasa mutlak atas nyala api surgawi. Pertama, kekuatan terbesar Xiaoyan adalah api surgawi. Tidak satu, tidak dua, melainkan 23 api surgawi telah ia jinakkan. Masing-masing adalah api yang mampu menghancurkan dunia, membakar jiwa, dan melenyapkan segalanya. Namun Xiaoyan tidak berhenti di sana. Ia menyatukan semuanya, membentuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Api kekaisaran abadi. Api ini bukan sekadar panas, bukan sekadar energi pembakaran. Ini adalah api yang mampu membakar hukum, membakar roh, bahkan membakar energi abadi yang tak terlihat. Bagi Xiaoyan, tidak ada yang tidak bisa terbakar. Apapun yang berdiri di hadapannya, batu, logam, jiwa, atau bahkan konsep realitas, semuanya hanyalah bahan bakar untuk nyala apinya. Kedua, teknik pemurnian Xiaoyan. Xiaoyan dikenal sebagai alkemis terhebat di alam semesta Douqi. Namun pada akhirnya, kemampuan alkeminya tidak hanya terbatas pada pil dan ramuan. Ia memurnikan apinya sendiri, memurnikan tubuhnya, memurnikan energi hidupnya. Setiap tetes darahnya terbakar dengan kekuatan api surgawi. Setiap urat nadi di tubuhnya berdenyut seperti aliran lava. Bahkan tulangnya bersinar merah seolah terbuat dari kristal api. Inilah mengapa tubuh Xiaoyan di puncaknya bukan lagi tubuh manusia biasa, melainkan wadah ilahi untuk api itu sendiri. Sebuah tubuh yang tak bisa dibekukan, dan hampir mustahil dihancurkan. Ketiga, kekuatan serangan absolut. Berbeda dengan Wanglin yang bermain dengan hukum, karma, dan manipulasi, Xiaoyan adalah definisi kekuatan murni. Ia bukan ahli permainan takdir, ia adalah badai api yang menghancurkan segalanya di jalannya. Dengan satu ayunan tangan, ia bisa menciptakan lautan api kekaisaran, kobaran tanpa ujung yang sanggup menelan langit. Dengan satu tarikan napas, ia bisa melepaskan ledakan surga api. Sebuah teknik yang mampu membakar bahkan dimensi itu sendiri. Puncak dari kekuatannya adalah teknik pamungkas, api membakar hukum langit. Ini adalah gabungan seluruh api surgawi dilepaskan dalam satu kobaran mutlak yang mampu membakar bukan hanya benda, tapi juga konsep. Di hadapan teknik ini, hukum ruang, waktu, bahkan karma bisa luluh lantak. Keempat, tekad yang tak bisa dipatahkan. Xiaoyan bukan hanya kuat karena apinya, tapi juga karena hatinya.
Sejak muda, ia ditempa oleh penghinaan, kehilangan, dan pertempuran tanpa akhir. Ia kehilangan ayahnya, hampir kehilangan seluruh klannya, dan berkali-kali berdiri di ambang kematian. Namun setiap kali jatuh, ia bangkit. Setiap kali kalah, ia kembali berdiri lebih kuat. Tekad inilah yang menjadikan apinya tak pernah padam. Karena bagi Xiaoyan, apinya bukan hanya kekuatan, melainkan jiwa dan kehidupannya sendiri. Kelima, warisan Douqi. Sebagai kaisar api, Xiaoyan bukan hanya seorang individu, ia adalah simbol dari dunia Douqi itu sendiri. Daudi adalah puncak kultivasi yang sudah lama hilang dan ia yang mengembalikannya. Aura Douqi yang ia bawa membuat tubuhnya seolah tak tersentuh oleh hukum luar. Ia berdiri sebagai fondasi bagi dunia itu sendiri. Jadi, ketika kita bicara tentang puncak kekuatan Xiaoyan, kita sedang membicarakan sebuah kekuatan yang tak bisa dipadamkan. Ia adalah api abadi yang tak mengenal akhir, api yang bisa membakar langit, api yang bisa membakar bumi, dan bahkan api yang berani mencoba membakar takdir itu sendiri. Itulah Xiaoyan, kaisar api. Udara mendidih, ruang berguncang. Dua kekuatan yang tidak seharusnya berada di satu dunia kini saling berhadapan. Di sisi barat, Wang Lin berdiri tenang. Tangannya masih terlipat di belakang punggung. Tidak ada api, tidak ada kilat, tidak ada aura berlebihan, hanya hening. Hening yang membuat dada siapapun terasa sesak. Di sisi timur, Xiaoyan berdiri dengan kobaran api yang menjulang ke langit. Setiap langkahnya membakar tanah, setiap helaan napasnya menguapkan udara. Api surgawi melingkar di sekeliling tubuhnya, 23 nyala abadi yang berputar seperti bintang neraka. Dalam sekejap, Xiaoyan mengangkat tangannya. Api surgawi meloncat keluar, membentuk lautan api tanpa ujung. Langit yang hitam langsung berubah menjadi merah menyala. Gunung runtuh, sungai menguap, bahkan bintang jauh di angkasa ikut bergetar. Lautan api itu meluas menelan segalanya. Xiaoyan menggerakkan jarinya dan api kekaisaran abadi meluncur bagai meteor langsung mengarah ke Wang Lin. Namun Wang Lin tidak bergeming. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, seolah sedang meraba udara. Dan saat itu juga, api Xiaoyan berhenti. Benang karma putus. Suaranya tenang namun dunia bergetar. Api yang seharusnya tak bisa dipadamkan tiba-tiba hancur seolah tak pernah ada. Xiaoyan menyipitkan mata. Ia tahu lawannya bukan sekadar pengendali energi. Lawannya adalah pria yang bisa memutus takdir serangan itu sendiri. Menarik, gumam Xiaoyan, api di sekelilingnya makin berkobar. Xiaoyan menepuk tanah dengan kakinya, tubuhnya melesat bagai meteor. 23 api surgawi bergabung menjadi satu pedang api raksasa, memanjang sejauh ribuan meter. Ia mengayunkannya ke arah Wang Lin membelah dimensi. Wang Lin mengangkat tangannya, puluhan klon keluar dari tubuhnya, masing-masing memegang senjata ilusi, masing-masing membawa hukum pembantaian. Mereka menghadang pedang api itu bersama-sama. Boom! Benturan itu memecahkan ruang. Retakan dimensi menyebar ke segala arah, menciptakan jurang hitam yang menelan bintang. Klon-klon Wang Lin hancur satu persatu, namun pedang api Xiaoyan pun retak sebelum akhirnya meledak menjadi miliaran percikan api surgawi. Namun itu baru awal. Xiaoyan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Api surgawi naik ke langit, berubah menjadi matahari merah darah yang menggantung di angkasa. Lautan api kekaisaran, teriaknya. Matahari itu runtuh, menumpahkan lautan api sebesar dunia, mengalir ke arah Wang Lin. Wang Lin menutup matanya. Saat ia membukanya kembali, dunia berubah. Api Xiaoyan tiba-tiba hilang, tergantikan oleh hutan sunyi. Xiaoyan tersentak. Ia tahu ia masuk ke ilusi Wang Lin. Dalam ilusi itu, Xiaoyan melihat dirinya sendiri terbakar ribuan kali. Setiap kali ia bangkit, tubuhnya kembali meleleh oleh api surgawi miliknya sendiri. Ia merasakan penderitaan ribuan tahun hanya dalam satu kedipan mata. Namun tekad Xiaoyan tak runtuh. Ia meraung dan dari tubuhnya meledak api kekaisaran abadi yang membakar ilusi itu menjadi debu. Wang Lin menatapnya tanpa ekspresi. Kau benar-benar keras kepala, gumamnya. Ia menggerakkan jarinya sekali lagi. Hukum waktu meledak. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan menua ribuan tahun, rambutnya memutih, kulitnya retak, tubuhnya melemah. Namun api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan menyala lebih terang menolak hukum waktu itu. Rambut putihnya terbakar, kulit retaknya sembuh, dan ia kembali muda. Aku adalah api, kata Xiaoyan. Api tidak mengenal usia. Api hanya mengenal kobaran Xiaoyan menengadah. 23 api surgawi naik berputar membentuk lingkaran raksasa. Api itu bergabung, berputar lebih cepat, sampai akhirnya hanya tersisa satu cahaya putih murni yang tak bisa dipandang langsung. Api membakar hukum langit. Cahaya putih itu jatuh,
bukan sekadar api, melainkan kehancuran mutlak. Hukum ruang, hukum waktu, hukum kehidupan, semua terbakar oleh nyala itu. Alam semesta di sekitar mereka runtuh seperti kertas yang dilempar ke kobaran api. Wang Lin terdiam. Untuk pertama kalinya, matanya menyipit. Api itu bukan sekadar energi. Itu adalah kekuatan yang bahkan bisa membakar benang karma. Hebat, gumamnya. Namun, tidak cukup. Wang Lin menutup matanya, lalu membuka kembali. Dari tubuhnya muncul ribuan klon, masing-masing membawa satu aspek hukum. Kehidupan, kematian, ilusi, pembantaian, waktu, karma. Mereka bersatu membentuk sebuah simbol raksasa di langit, kehampaan abadi. Simbol itu menyerap cahaya, menyerap api, menyerap segalanya. Api putih Xiaoyan bertabrakan dengannya, dan untuk pertama kalinya, api itu tidak bisa membakar. Ia ditelan, diremukkan, dimusnahkan. Benturan itu meledak lebih dahsyat dari 1000 supernova. Alam semesta terbelah, gelombang kehancuran menyebar begitu jauh, sampai-sampai dunia lain ikut bergetar. Xiaoyan meraung, apinya berkobar lebih kuat. Wang Lin berdiri tenang, matanya dingin. Api melawan kehampaan, kehendak melawan takdir. Saat cahaya mereda, keduanya berdiri dengan tubuh terluka. Xiaoyan terengah api di tubuhnya masih menyala, meski melemah. Wang Lin berdiri dengan darah di bibirnya, namun matanya masih dingin. Xiaoyan tertawa kecil. Kau benar-benar monster, Wang Lin. Wang Lin menatapnya. Api bisa membakar dunia, tapi tidak bisa membakar takdir. Dan dengan satu jentikan jarinya, benang karma Xiaoyan bergetar. Api kaisar itu padam perlahan, bukan karena kalah, tapi karena takdirnya diputus oleh Wang Lin. Pertarungan berakhir dengan keheningan. Api surgawi yang sebelumnya membakar langit kini meredup. Klon-klon Wang Lin perlahan lenyap, menyisakan hanya dirinya sendiri. Alam semesta yang sempat runtuh mulai menyembuhkan diri. Meski bekas luka kehancuran tetap tak akan pernah hilang. Dua makhluk terkuat itu berdiri saling berhadapan. Xiaoyan masih bernapas, tubuhnya bergetar, apinya masih menyala kecil. Wang Lin berdiri tegak, darah menetes dari sudut bibirnya, namun tatapannya tetap dingin, tak tergoyahkan. Inilah saatnya kita bertanya, siapa sebenarnya pemenangnya? Api membakar segalanya, tapi tidak bisa membakar benang takdir. Xiaoyan berdiri sebagai legenda api, kekuatan absolut yang tak bisa ditandingi dalam hal daya hancur. Namun Wang Lin dengan hukum karma mampu menundukkan bahkan api yang abadi sekalipun. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Wang Lin. Namun, ini bukan kemenangan mutlak. Xiaoyan tidak benar-benar kalah karena tekadnya tidak padam. Api kecil masih menyala di tubuhnya, menolak padam, menolak tunduk. Hanya saja dalam duel 1 lawan 1 di puncak kekuatan mereka, Wang Lin memiliki keunggulan terakhir yang membuatnya berdiri sebagai pemenang. Jadi, jika kau bertanya siapa yang lebih kuat di puncak mereka, jawabannya adalah Wang Lin. Terima kasih sudah menonton dan menemani perjalanan hari ini. Setiap dukungan dari kalian lewat like, komen, dan subscribe adalah kekuatan besar yang membuat kisah ini terus hidup. Bersama kita akan menjelajahi dunia fantasi tanpa batas, menyaksikan lahirnya legenda baru, serta mengikuti jejak para pahlawan menuju keabadian.